You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you'll still want me. I hope you'll still need me 1,000,000 years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Let's sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love. It keeps me high, keeps me high. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalia Efrianti, Eskep Nurse MKep. Di sini saya bekerja sebagai dosen pengajar pada program studi D3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Ma'arif Batu Raja. Riwayat pendidikan saya, sarjana ilmu keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang, profesi keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang, Magister Ilmu Keperawatan di Universitas Andalas Padang. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam sertifikasi dosen 2022. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni keperawatan anak dengan bobot 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 4 program studi D3 Keperawatan. Adapun metode yang digunakan dalam mata kuliah ini dengan cara pertemuan tatap muka, ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan role play. Media pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan PowerPoint, video pembelajaran, serta poster pembelajaran. Deskripsi singkat pada mata kuliah ini membahas tentang konsep, teori, dan praktek keperawatan anak. Konsep keperawatan anak sehat dan sakit, konsep hospitalisasi, konsep bermain pada anak, konsep keperawatan anak sakit dan anak sehat, imunisasi dasar, masalah kesehatan yang lazim terjadi pada anak dalam hubungannya dengan keluarga dan pemecahannya dengan pendekatan proses keperawatan. Teknik mengajar saya di kelas adalah dengan cara interaktif kepada mahasiswa agar apa yang saya berikan, materi yang saya sampaikan dapat diterima secara jelas oleh mahasiswa. Selanjutnya, pada akhir perkuliahan saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa agar
anak. Untuk metode penilaian pada mata kuliah ini adalah kehadiran sebesar 5%, tugas sebesar 20%, praktik 25%, UTS 20%, dan UAS sebesar 30%. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang mata kuliah keperawatan anak yang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ajeng Purwanti, Hadir, Bu. Ajeng Feranti, Hadir, Bu. Amelia Putri, Hadir, Bu. Anti Febriana, Hadir, Bu. Artika, Hadir, Bu. Brahma Putra Wijaya, Saya, Bu. Dela Yuriza, Hadir, Bu. Destia Dwi Pratiwi, Hadir, Bu. Despa Alda Anugrah, Dea Anggraini, Hadir, Bu. Mas Ardiansyah, Hadir, Bu. Diska Nurmala, Hadir, Bu. Erhana Safitri, Hadir, Bu. Ewita Ratiana, Hadir, Bu. Febi Nur Hafiza, Hadir, Bu. Gunadi, Hadir, Bu. Maya Destivianti, Hadir, Bu. Meltia Dwi Agesta, Hadir, Bu. Nora Giti Julia Elvira, Hadir, Bu. Nyoman Agus Setiawan, Hadir, Bu. Puspita Novalianti, Adren Prayata, Sakit. Ya, Bu. Reko Widodo, Hadir, Bu. Rezi Yulianti Anggraini, Hadir, Bu. Rizka Anissa Arzani, Hadir, Bu. Rizky Fitriana, Hadir, Bu. Sela Sartika Sari, Hadir, Bu. Siti Aulia, Hadir, Bu. Suci Adelia, Hadir, Bu. Sugiyarti, Hadir, Bu. Taib Rahman, Sakit. Putri Hajiria, Hadir, Bu. Waridin, Windy Herawati. Hadir, Bu. Udah selesai ya. Kita lanjut masuk ke materi ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini adalah membahas tentang mata kuliah keperawatan anak. Materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu paradigma dan filosofi keperawatan anak. Filosofi adalah pandangan atau keyakinan yang dimiliki seseorang dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada anak. Sedangkan paradigma keperawatan anak merupakan suatu landasan berpikir dalam penerapan ilmu keperawatan anak. Ya. Landasan berpikir tersebut terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu manusia, yang kedua keperawatan, yang ketiga sehat sakit, dan yang keempat lingkungan. Di kelas ini siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan manusia pada paradigma keperawatan anak ini? Saya, Bu. Ya, silakan Cindy. Dalam paradigma keperawatan anak ini yang disebut manusia yaitu
pasien dengan usia anak. Ini manusia yang dijawab oleh Windy tadi merupakan pasien dengan usia anak, yaitu dalam keperawatan anak yang menjadi individu atau klien adalah anak yang diartikan sebagai seseorang yang usianya kurang dari 18 tahun atau dalam hal ini usia anak-anak mulai dari 12 bulan hingga ke 18 tahun. Paradigma selanjutnya adalah keperawatan ya. Bentuk pelayanan keperawatan yang diberikan kepada anak bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dengan melibatkan keluarga ya. Upaya tersebut dapat tercapai dengan keterlibatan langsung pada keluarga. Karena apa? Karena keluarga merupakan sistem terbuka yang anggotanya dapat dirawat secara efektif dan keluarga sangat berperan dalam menentukan keberhasilan asuhan keperawatan. Jadi kita perawat juga harus melibatkan keluarga untuk proses asuhan keperawatan kepada anak. Oke. Keluarga adalah mitra perawat ya. Kita sebagai perawat anak menjadikan keluarga itu adalah mitra kita dalam merawat pasien anak tersebut ya. Kita juga harus melibatkan keluarganya dalam merawat, dalam memberikan asuhan keperawatan kepada anaknya ya. Oleh karena itu kerjasama dan keluarga juga harus terbina dengan baik. Tidak hanya saat perawat membutuhkan informasi dari keluarga saja, melainkan seluruh rangkaian proses keperawatan harus melibatkan keluarga secara aktif. Kak. Selanjutnya lingkungan ya. Lingkungan dalam paradigma keperawatan anak yang dimaksud adalah lingkungan eksternal maupun internal yang berperan dalam perubahan status kesehatan anak. Ya. Lingkungan internal seperti anak lain lahir dengan kelainan bawaan, maka di kemudian hari akan terjadi perubahan status kesehatan yang cenderung stabil. Sedangkan lingkungan eksternal seperti gizi buruk, peran orang tua, saudara, teman sebaya dan masyarakat akan mempengaruhi status kesehatan anak. Ya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, pada skema paradigma keperawatan ini apakah sudah jelas? Jelas. Ada yang ingin ditanyakan terkait ini? Silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, silakan Dimas. Di skema paradigma keperawatan itu ada skema sehat sakit. Apa yang dimaksud sehat sakit dalam paradigma keperawatan itu? Jadi yang dimaksud dengan sehat sakit adalah batasan bantuan pelayanan pada anak, yakni suatu kondisi anak berada dalam status kesehatan yang meliputi sejahtera, sehat optimal, sehat sakit, sakit kronis dan meninggal dunia. Jadi dari pertanyaan Dimas tadi, apakah sudah jelas semuanya? Jelas. Dimas, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke. Selanjutnya yaitu prinsip keperawatan anak ya. Dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak, tentunya berbeda dengan orang dewasa ya. Pasien anak itu berbeda dengan orang dewasa. Banyak perbedaan yang harus diperhatikan dan disesuaikan. Yang pertama, anak bukan miniatur dari orang dewasa. Jadi kita harus paham bagaimana cara kita memperlakukan anak berbeda dengan pasien dewasa. Selanjutnya, anak sebagai individu yang unik dan mempunyai kebutuhan sesuai dengan tahap perkembangannya ya. Lanjut, keperawatan anak merupakan disiplin ilmu kesehatan yang berfokus pada kesejahteraan anak, sehingga perawat bertanggung jawab secara komprehensif dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak. Selanjutnya kita masuk ke peran perawat anak. Peran perawat anak itu sama halnya dengan peran perawat secara umum yang terdiri dari 5 poin. Tentunya kalian sebagai mahasiswa keperawatan sudah mendapatkan pelajaran dari mata kuliah ilmu dasar keperawatan tentang peran perawat
konselor, perawat sebagai kolaborator, sebagai pembuat keputusan etik, dan perawat sebagai peneliti. Tepuk tangan. Berarti Aulia masih ingat. Yang lain masih ingat? Masih. Kita masuk ke materinya ya. Yang pertama yaitu perawat sebagai edukator ya. Perawat sebagai edukator adalah sebagai pendidik. Apa yang akan kita berikan pada saat nanti kita menemui pasien anak dengan keadaan sakit, kita memberikan pendidikan kesehatan kepada ibunya. Kan tidak mungkin kita ngomong sama adiknya kan, Dek, adik nggak boleh makan ini. Kalau pasien 1 tahun mengerti nggak? Tidak. Sebagai pendidik, kita harus memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan penyakit yang sedang diderita oleh si anak. Ya. Lanjut yang kedua yaitu perawat. Selanjutnya yaitu peran perawat sebagai konselor ya. Suatu-waktu anak dan keluarganya mempunyai kebutuhan psikologis berupa dukungan atau dorongan mental ya. Sebagai konselor, kita yaitu perawat dapat memberikan konseling keperawatan ketika anak dan keluarganya membutuhkan. Hal inilah yang membedakan konseling dengan pendidikan kesehatan. Jadi peran kita di sini adalah sebagai konselor ya. Peran selanjutnya yaitu perawat sebagai koordinator atau kolaborator. Dengan pendekatan interdisiplin, perawat melakukan koordinasi dan kolaborasi antar anggota tim kesehatan lain dengan tujuan terlaksananya asuhan keperawatan yang holistik dan komprehensif ya. Perawat berada pada posisi kunci untuk menjadi koordinator pelayanan kesehatan karena perawat adalah orang yang 24 jam berada di samping pasien. Perawat yang merawat pasien dari pagi sampai ke pagi lagi ya. Oke. Perawat sebagai peneliti. Perawat sebagai peneliti anak. Sebagai peneliti, perawat anak membutuhkan keterlibatan penuh dalam upaya menemukan masalah-masalah keperawatan yang harus diteliti ya. Melaksanakan penelitian langsung menggunakan hasil penelitian kesehatan atau keperawatan anak dengan tujuan meningkatkan kualitas praktik dan asuhan perawatan pada anak. Baiklah anak-anak, jika memang sudah dirasa jelas dengan materi kita hari ini, Ibu akhiri ya pertemuan kita hari ini. Pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang konsep tumbuh kembang anak. Tugas kalian adalah mencari referensi tentang konsep